Lah tabang balam jo barabah, balam tabang barabah mandi. Ambo unjukkan salam jo sambah, sambah kota unjuk dari himsi sumbar. Kehadirin dan berbahagia hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dalam webinar. Perkenalkan, saya Putri Dewi Sartika. Saya adalah selaku moderator hari ini yang akan memandu jalannya webinar hingga nanti di akhir sesi. Saya adalah seorang psikolog klinis dan juga merupakan anggota dari HIMSI wilayah Sumbar. Nah, tepatnya hari ini, hari Minggu, 26 Juli 2020, sungguh luar biasa antusias Bapak Ibu di sisa weekendnya, malam-malam lagi ya ini Pak Adi ya. Masih pada antusias dan bersemangat sekali untuk mengikuti webinar dan mau bersama-sama nanti belajar mengenai hipnoterapi dalam praktik psikologi. Nah, ini mungkin sudah banyak sekali pertanyaan dan bertanya-tanya, bagaimana sih sebenarnya hipnoterapi ini sebagai salah satu teknik yang bisa digunakan dalam praktik psikologi. Bahkan HIMSI Sumber langsung menghadirkan narasumbernya yang spesial dan pakarnya sekali, yaitu Bapak Dr. Adi W. Gunawan, STMPD CCH. Nah, saya akan membacakan singkat saja mengenai CV beliau karena begitu banyak sekali kiprah beliau dan akan memakan waktu yang lama tentunya kalau dibacakan semua. Nanti saya minta ke Pak Denny boleh share screen sejenak untuk riwayat Pak Adi, Pak. Oke, nah ini dia. Jadi Bapak Adi W. Gunawan akrab disapa sebagai Pak Adi ya Pak ya. Bapak Adi tinggal ini stay-nya di Surabaya. Nah, mungkin ada juga hari ini para hadirin yang juga dari Surabaya. Nah, Pak Adi sendiri telah menamatkan program doktoralnya ini 2 kali bahkan ya. Pertama yaitu Doktor Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang itu tahun 2007 hingga 2012. Kemudian Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan di Universitas Gadjah Mada tahun 2014 hingga 2019. Tahun lalu berarti ini selesainya ya Pak ya. Kemudian beliau ini merupakan Certified Clinical Hypnotherapist sekaligus pendiri dari kampus Institut Mind Technology di Surabaya. Nah, siapakah beliau? Nah, banyak sekali. Beliau bisa disebut sebagai peneliti, kemudian akademisi juga. Ya, beliau mengajar di beberapa kampus, itu diantaranya yang saya catat di sini yaitu Fakultas Psikologi di Universitas Gunadarma dan sebelumnya juga pernah di Universitas Surabaya. Selain akademisi, beliau juga praktisi hipnoterapi yang aktif sejak tahun 2005 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia atau AHKI. Selain itu, beliau juga penulis yang telah menerbitkan setidaknya 32 buku-buku yang laris. Wah, luar biasa, produktif sekali benar Pak Adi ini. 32 buku dengan tema pendidikan, sukses, hipnosis, hipnoterapi klinis, dan juga mind body medicine. Di sini teman-teman Bapak Ibu dan para hadirin sudah bisa lihat juga buku-buku beliau. Ini adalah karya-karya beliau. Kemudian tadi juga sudah diperlihatkan begitu banyak pelatihan yang sudah beliau ikuti langsung dari pakarnya, baik di dalam negeri bahkan hingga ke luar negeri sekalipun. Saking banyaknya kiprah beliau, beliau bahkan dikenal sebagai Indonesia's leading expert in mind technology. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu juga bisa mengakses website beliau di
adiwegunawan.com, www.theheart.or.id, dan bisa juga menemui beliau di FB, Instagram, dan kanal YouTube beliau. Nah, ini semasa pandemi aktif sekali di kanal YouTube beliau, banyak sekali karya-karya free yang bisa dibagikan oleh beliau ke masyarakat. Jika ada pertanyaan mengenai sosok beliau ini, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung kita tanyakan ke Pak Adi, karena Pak Adi sudah hadir di sini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang, mungkin itu sedikit gambaran mengenai sosok Pak Adi W. Gunawan, dan langsung saja kita sambut Pak Adi W. Gunawan. Silakan Bapak. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Putih. Pak Zera, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Mantap. Mantap, oke. Jadi pertama-tama terima kasih nih Pak Zera dan teman-teman atas kepercayaannya dan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya sebenarnya tuh sangat ingin jadi psikolog seperti teman-teman, jujur ya. Jadi sampai sekarang ini keinginan ini belum juga padam. Saya malah tanya ke teman-teman, ada nggak sih kalau bisa saya ngambil S2? Nggak apa-apa deh 2,5 tahun, 3 tahun lagi kuliah, tapi selesai jadi psikolog. Mereka bilang, boleh, tapi harus linear, S1, S2. Waduh, kalau S1, S2 mah lama banget. Akhirnya yang meneruskan cita-cita saya putri pertama kami. Jadi bulan lalu putri pertama kami baru diambil sumpahnya sebagai psikolog klinis. Nah, kalau bapaknya nggak bisa, anaknya nggak apa-apa lah ya. Oke, nah saya akan mulai presentasi materi saya ya. Oke, sebentar. Oke, jadi teman-teman sudah ini ya, sudah nonton ini ya, sudah nonton video saya yang di YouTube ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi saya akan tinggal menambahkan saja ini. Hipnoterapi dalam praktek psikologi ya. Oke, apa itu hipnoterapi? Ini kan satu pertanyaan yang sering kali diajukan teman-teman. Hipnoterapi ini apa sih sebenarnya? Mudahnya begini teman-teman, hipnoterapi ini terdiri dari dua kata, hipnosis dan terapi. Jadi, kita mulai dengan hipnosis. Hipnosis ini apa sebenarnya? Hipnosis ini adalah, saya kutip dari definisi yang diberikan oleh Departemen Pendidikan Amerika, hipnosis ini adalah penembusan faktor kritis dari pikiran sadar dan diikuti dengan diterimanya pemikiran atau sugesti tertentu. Jadi di sini tidak ada kata orangnya tidak sadar atau fisiknya rileks, tidak. Jadi intinya adalah orangnya tetap sadar, tapi faktor kritis dari pikiran sadar ini berhasil kita tembus dan kita masuk ke bawah sadar. Nah, saya mendefinisikan hipnosis sebagai kondisi kesadaran bercirikan pikiran sadarnya rileks, jadi orangnya tetap sadar, fungsi kritis analitis pikiran sadar menurun, disertai dengan meningkatnya fokus dan konsentrasi, sehingga individu menjadi sangat responsif terhadap pesan atau informasi yang diberikan kepada pikiran bawah sadar. Sementara hipnoterapi adalah terapi boleh menggunakan pendekatan atau teknik apa saja yang dilakukan dalam kondisi hipnosis dengan tujuan mengatasi masalah emosi atau perilaku dan meningkatkan kualitas hidup individu. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Nah, gampangnya begini. Hipnoterapi adalah hipnosis plus terapi. Hipnosisnya ini bisa terjadi karena kondisi yang disebut autohipnosis. Kita masuk ke kondisi hipnosis secara alamiah. Bisa self-hipnosis, kita menghipnosis diri kita sendiri. Bisa heterohipnosis, yaitu hipnosis yang dilakukan seseorang, dalam hal ini terapis kepada klien. Bisa juga parahipnosis, yaitu hipnosis karena obat. Nah, terapinya apa? Bisa pakai sugesti, bisa pakai doa, desensitisasi, regresi, apapun. Intinya apabila ada kondisi hipnosis yang dilibatkan dalam proses terapi, ini masuk dalam kategori hipnoterapi. Hipnoterapi atau clinical hypnosis ini adalah bagian dari APA, divisi ke-30 dari 54 divisi, American Psychological Association. Jadi sebenarnya ini adalah cabang ilmu psikologi. Jurnalnya ada beberapa yang utama ini ya, American Journal of Clinical Hypnosis, kemudian di International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, kemudian
The Australian Journal of Clinical Hypnotherapy and Hypnosis. Jadi ada jurnal yang terbit. American Journal of Clinical Hypnosis ini terbit sejak 1958 ya teman-teman ya. Kemudian The International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis juga kurang lebih di masa itu. Dan kebetulan untuk kedua jurnal ini saya punya edisi mulai terbitan pertama sampai yang terkini. Jadi saya punya semua itu. Nah, ini beberapa buku yang saya baca digunakan sebagai acuan. Ada buku handbook yang diterbitkan oleh Oxford, kemudian ada yang diterbitkan oleh Willie Blackwell ya, The Handbook of Contemporary Clinical Hypnosis, Handbook of Medical and Psychological Hypnosis, ini Gary Elkins, bagus banget bukunya ini, dan yang lain-lain. Jadi ada banyak deh bukunya. Teman-teman juga bisa search di Google Scholar. Kalau ketik kata hipnosis nanti akan keluar sangat banyak tautan yang menjelaskan apa ini hipnosis. Kemudian misalkan hypnosis and depression, nanti keluar nih banyak sekali tautan risetnya. Kemudian juga misalkan mengenai hipnoterapi juga akan keluar banyak sekali tautan dan artikel mengenai ini. Ini saya mengajar dulu sekali di Ubaya, saya mengajar standar 100 jam di Ubaya. Kemudian ini beberapa foto ya. Ini di Gunadarma saya rutin mengajar mahasiswa magister psikologi profesi. Jadi S2 psikologi klinis di Gunadarma, Jakarta. Ini nanti karena ada masa pandemi begini tidak bisa offline, jadi awal bulan depan saya akan mengajar online untuk para mahasiswa. Ini kampus saya di Surabaya, teman-teman. Jadi saya mengajar hipnoterapi hanya di Surabaya ya kalau untuk publik. Dan ini suasana kelasnya, bagaimana ini proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini sebenarnya adalah impian dari saya sudah lama sekali untuk bisa membangun kampus seperti ini. Ini adalah sesi live terapi, jadi selama masa pendidikan setiap peserta mendapatkan kesempatan menyaksikan 4 sesi live terapi, melihat bagaimana teknik dan strategi hipnoterapi diaplikasikan untuk membantu klien. Dan ini kliennya bukan dari peserta, tapi dari luar. Tidak ditampilkan di dalam layar ini karena sesuai dengan kode etik, wajah klien tidak boleh ditampilkan di publik. Nah, ini adalah angkatan yang tahun lalu ya. Beberapa orang yang saya kagumi dalam dunia psikologi, tokoh-tokoh, sudah sempat belajar ke tempat di Surabaya ya. Ada Ibu Dr. Nilam Widiarini, ada Profesor Quartarini, ada Ibu Dr. Indira Lasmi Gamayanti, ada Ibu Yosi dari USU, ada Ibu Dian Veronica, Bu Pio dari Undip, kemudian yang terakhir ada Bunda Sawitri, saya memanggil beliau sebagai Bunda, Prof. Sawitri Supardi. Dan di tahun lalu saya melakukan ujian terbuka, jadi saya meneliti mengenai bagaimana hipnoterapi ini dipelajari, diajarkan, kurikulumnya, standar kompetensinya, kemudian layanannya, standar marketingnya, standar harganya, dan seterusnya. Ini penelitian ini ditulis ke dalam disertasi yang judulnya Konstruksi Kebijakan Pendidikan dan Layanan Hipnoterapi Berbasis Praktek Lapangan dan Penerimaan Masyarakat. Jadi ini adalah riset saya mengenai praktek hipnoterapi di Indonesia dan banyak sekali temuan yang menarik mengenai hal ini ya. Ini adalah gambar pada saat lagi ujian terbuka dan ini setelah selesai. Oke, apa masalah yang bisa diatasi dengan hipnoterapi? Jadi sebenarnya gini teman-teman, apapun masalah yang berhubungan dengan emosi atau perilaku, hampir semua ya, saya bilang hampir semua, tidak bisa semua. Hampir semua bisa dibantu, diringankan atau diatasi dengan hipnoterapi. Berapa efektif hipnoterapi ini? Ini saya kutip dari bukunya Alfred Barrios PhD. Beliau menyatakan bahwa dari apa yang beliau teliti, bahwa psikoanalisa 600 sesi ini tingkat kesembuhan atau recovery hanya 38%, behavior therapy 22 sesi, recovery 72%, dan hipnoterapi hanya dengan 6 sesi, recovery 93%. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan masalah yang bisa diatasi ini masalah untuk klien dewasa. Contohnya adalah mengatasi trauma, luka batin, stres, frustrasi, ya, insomnia, migrain, susah diet. Nah, ini sangat menarik ini. Mudah panik, konflik diri, gagap, ya, dan seterusnya. Termasuk juga masalah seks, berbagai masalah psikosomatis, dan masih banyak lagi. Ini bisa kita bantu untuk dibereskan dengan hipnoterapi.
Pada klien anak juga sama, ada banyak sekali, ini hanya beberapa contoh ya. Anak yang korban pelecehan seksual, anak yang secara akademiknya itu rendah, padahal anak ini pinter, anak yang mengalami katakanlah pengabaian oleh orang tua, kekerasan di rumah, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak ini, dengan hipnoterapi tentunya. Nah, kalau bicara hipnoterapi tentu kita perlu membahas teori pikiran. Kita punya dua pikiran ya teman-teman ya, pikiran sadar, ini menurut teori hipnoterapi ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mengendalikan kita itu 1-5%, sementara pikiran bawah sadar mengendalikan kita 5-95%. Hipnoterapi menarget langsung ke bawah sadar, jadi bukan di pikiran sadar. Itu sebabnya kenapa kalau hipnoterapi dilakukan dengan benar, dampak terapeutiknya itu sangat-sangat luar biasa. Cepat dan hasilnya ini bisa bertahan lama. Klien tidak mudah relapse. Hipnoterapi bisa sangat cepat membantu mengatasi masalah klien karena seperti tadi sudah saya jelaskan, kita bermainnya ini di bawah sadar. Nah, kita lihat ini, pikiran sadar fungsinya antara lain adalah fungsi analytical, rasional, tempatnya memori jangka pendek, tempatnya kekuatan kehendak, willpower, tempatnya faktor kritis. Sementara bawah sadar ini tempatnya belief atau value, tempatnya kebiasaan, ada 3 kebiasaan. Dia mengenerate emosi, tempatnya memori jangka panjang, tempatnya kepribadian, kreativitas, persepsi, resist change, dia tidak mudah berubah. Kemudian kapasitasnya tidak terbatas. Sementara unconscious mind ini tempatnya fungsi-fungsi yang sifatnya otomatis, termasuk pengaturan imun sistem, napas kita, jantung kita, dan seterusnya. Maka apabila kita bisa menyasar langsung ke bawah sadar, di mana sebenarnya masalah-masalah itu tersimpan di bawah sadar, maka perubahan ini bisa seketika dan bisa bertahan lama. Nah, untuk masuk ke bawah sadar ada 5 cara. Ini yang umum ya, 5 cara. Nomor 1, kita menggunakan otoritas kita. Jadi ingat, yang dimaksud dengan masuk ke bawah sadar adalah bagaimana kita menembus faktor kritis dari pikiran sadar. Setelah ditembus, kita masuk ke bawah sadar. Kita bisa menggunakan otoritas, misalkan dosen terhadap mahasiswa, dokter terhadap pasien. Kita bisa menggunakan emosi, saat seseorang emosinya lagi bergejolak, baik emosi positif maupun negatif, by definition dia masuk kondisi hipnosis. Bisa dengan repetisi, diulang-ulang-ulang, pengulangan. Bisa juga dengan identitas atau egonya. Nah, kalau dalam konteks terapi, kita menggunakan yang namanya relaksasi pikiran atau kondisi hipnosis. Untuk bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis, dalam praktek di ruang praktik kami ya, ini digunakan yang namanya induksi. Jadi induksi adalah sebuah teknik untuk membimbing klien berpindah dari kondisi sadar normal ke kondisi pikiran rileks. Itulah kondisi hipnosis. Jadi orangnya tetap sadar, tapi pikirannya rileks. Apa tekniknya? Banyak sekali. Kalau di buku, ada di luar negeri itu buku yang khusus membahas induksi plus contoh-contohnya. Tetapi kalau kita kelompokkan, semua teknik ini hanya masuk bisa salah satu atau 2 dari 4 jenis induksi. Yang pertama, progressive relaxation, relaksasi progresif. Ini caranya adalah relaksasi mulai dari ubun-ubun, turun ke kening, ke pipi, pelan-pelan, bertahap. Ini bisa berlangsung 35 menit, 45 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Yang kedua adalah emotionally induced induction. Artinya apa? Begitu seseorang mengalami emosi yang intens, dia sudah masuk kondisi hipnosis. Ini sering dijumpai kalau saya cerita di ruang praktik ya. Itu klien datang, misalkan kita wawancara, kalau teman-teman mengatakan tuh anamnesis, khususnya adalah anamnesis eksploratif ya. Kita tanya, ibu apa masalahnya? Atau dek apa yang terjadi? Dan tiba-tiba dia nangis. Wow, dia nangis. Begitu dia nangis, itu emosinya bergejolak, dia masuk ke kondisi hipnosis. Ini masuk kategori kedua, emotionally induced induction. Ada lagi yang rapid induction, 1-4 menit. Ada lagi yang instant induction. Nah, instant induction ini hanya butuh waktu beberapa detik. Ini yang sering ditampilkan di televisi, namanya induksi kejut atau shock induction. Jadi orang itu misalkan disalami, kemudian tangannya disentak, orangnya kaget, diperintahkan tidur. Orangnya tidur katanya. Sebenarnya nggak tepat itu tidur ya.
yang lebih benar adalah dia rileks. Jadi orang dalam kondisi hipnosis tidak tidur, dia pikirannya rileks. Instant induction ini dalam praktik hipnoterapi, kalau saya bisa dibilang saya tidak pernah mau menggunakan ini. Kenapa? Karena ini terlalu agresif. Jadi sifatnya sangat-sangat mendominasi klien. Jadi bayangkan klien itu datang, duduk di kursi, disalami sebentar, ditarik tangannya, dia kaget, diperintah sambil agak setengah teriak, tidur. Itu tidak baik. Apalagi misalkan ini kalau kliennya orang yang secara posisi otoritas di atas kita atau orang yang sudah sepuh, Anda bisa bayangkan. Tentu saja ini akan membuat ketidaknyamanan pada klien. Untuk bisa melakukan induksi membawa klien berpindah dari kondisi sadar normal ke kondisi hipnosis, kita tentu perlu mengenal tipe sugestibilitas. Saya kutip dari bukunya Kepes. Kepes menggolongkan klien itu ke dalam 3 kategori. Yang pertama, klien yang sifatnya physical suggestible. Jadi ini sugestibilitas fisik, ini ada 40% dari populasi. Ada yang nomor 2 ini adalah emotional suggestible. Sugestif secara emosional, ini 60%, lebih banyak. Yang ketiga adalah intellectual suggestible. Intellectual suggestible ini orang yang sangat kritis, pemikir, logikanya terus jalan, terus aktif. Ini adalah 5% dari yang tipe emotional suggestible. Nah, dalam praktik, orang tipe yang ketiga ini, intellectual suggestible ini yang biasanya paling dihindari oleh para hipnoterapis. Kenapa? Ini yang paling sulit dihipnosis katanya. Dan orangnya sangat kritis. Dari pengalaman praktik saya dan murid-murid saya, justru orang yang nomor 3 ini adalah orang yang paling mudah masuk kondisi hipnosis. Dengan catatan, dia terpuaskan rasa ingin tahunya. Nah, biasanya kalau hipnoterapis yang tidak siap, pengetahuannya tidak terlalu mendalam, waktu dikejar, ditanya, dicecar oleh orang yang tipenya intelektual suggestible, tidak bisa jawab. Nah, karena tidak bisa memuaskan rasa ingin tahu oleh orang yang sangat kritis ini, maka orang yang sangat kritis ini tidak lagi memandang si terapis sebagai figur otoritas yang bisa membantu dia. Makanya nggak bisa dihipnosis. Tapi dari pengalaman kami, orang ini adalah justru yang sangat mudah dihipnosis. Begitu dia percaya, rasa ingin tahunya sudah dipenuhi, selanjutnya dia bilang, oke, sekarang kita bisa mulai. Nah, saat itu kita bisa langsung membawa dia masuk ke kondisi hipnosis dengan mudah. Dan skrip yang digunakan untuk tiap tipe ini tentu saja berbeda ya. Sebentar. Level kedalaman hipnosis. Untuk melakukan terapi dengan efektif, saat teman-teman lihat di layar, dari kondisi sadar normal, kita melakukan induksi-induksi itu kita bisa baca skrip ya. Misalkan kita bilang sekarang, tarik napas panjang, hembuskan, dan rasakan relaksasi menyebar ke seluruh tubuh. Nah, itu artinya kita mulai menuntun klien ini berpindah dari kondisi sadar normal ke kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis ini ada banyak kedalaman. Dari sadar normal dia turun ke hipnoidal, ke light trance, hipnosis dangkal ini ya. Medium trance, kondisi hipnosis menengah, deep trance, kondisi hipnosis dalam, extreme deep, sangat dalam. Dan kalau paling dalam, dia bablas, klien akan tidur. Jadi kondisi terburuk dari induksi yang kita lakukan adalah klien tidur, tidak akan lebih dari itu. Terapi akan sangat efektif dalam konteks hipnoterapi apabila dilakukan, syaratnya adalah klien harus berada di dalam kondisi deep trance. Kalau dia hipnoidal, light trance, atau medium trance, itu pikiran sadarnya, faktor kritisnya itu masih juga aktif itu. Jadi itu akan mengganggu proses terapi. Kalau orang dalam kondisi deep trance, dia tetap sadar? Ya. Dia bisa nggak buka mata kapanpun? Bisa. Dia mau bohong bisa nggak? Bisa kalau dia mau. Dia tetap sadar. Tetapi karena dia sudah begitu rileksnya, maka proses terapi yang kita lakukan tidak diganggu oleh pikiran sadarnya. Maka kita bisa menjangkau bawah sadarnya dan melakukan perubahan dengan cepat. Jadi syaratnya harus di deep trance. Kendala kebanyakan hipnoterapis adalah mereka satu, tidak bisa membawa orang masuk ke kondisi deep trance. Kalaupun mereka bisa bawa masuk, mereka tidak melakukan uji kedalaman. Jadi pokoknya baca skrip saja, setelah skripnya selesai, kemudian mereka melakukan terapi. Ini tidak tepat. Hipnoterapis yang kompeten, yang profesional, dia harus bisa mengukur seberapa dalam kondisi orang ini baru dilakukan intervensi di situ ya.
Sumber masalah menurut perspektif hipnoterapi. Saya kutip dari bukunya Charles Tabbets. Ini salah satu legenda dalam dunia hipnoterapi. Judulnya bukunya Miracles on Demand. Menurut beliau ada 7 sumber masalah yang membuat seseorang itu akhirnya minta bantuan hipnoterapi. Yang pertama adalah karena dia menghukum dirinya sendiri, itu self punishment. Muncullah masalah. Yang kedua adalah pengalaman masa lalu. Sebentar, yang menghukum diri sendiri bagaimana ceritanya? Contohnya begini, ada seorang klien saya yang tiba-tiba mengalami impotensi. Dia datang, seperti biasa, saya wawancara, anamnesis, mendalam saya tanya apa yang terjadi, mulai kapan dia merasakan gangguan seksual seperti begini ya. Dia bilang kira-kira 3 bulan yang lalu Pak. Oke, apa yang terjadi 3 bulan yang lalu? Agak malu-malu dia cerita. Akhirnya dia cerita bahwa dia dapat tugas keluar kota dan di situ dia nginap di hotel, tidak sengaja jumpa dengan mantannya dulu waktu SMA. Sekarang sudah sama-sama punya karir bagus, sama-sama punya keluarga. Dan di situ akhirnya mereka ngobrol dan kok rasanya gregetnya mulai muncul lagi, ada GGC. GGC itu getar-getar cintanya muncul lagi. Dan akhirnya ya sudahlah, teman-teman tahu apa yang terjadi ya. Jadi mereka akhirnya ya senang-senanglah di kamar. Hanya buat senang-senang saja, mengulang kembali memori di masa SMA. Tidak ada yang istimewa di situ. Dan kemudian dia pulang ke rumah. Rupanya bawah sadarnya tidak mengizinkan ini dia lakukan. Kenapa? Dia melanggar janji pernikahannya dia. Dia melanggar aturan agama. Ini zina ini. Oleh bawah sadarnya akhirnya orang ini dihukum, dibuat impoten. Dia tidak tahu kenapa. Saya tanya, kamu ada kolesterol nggak? Enggak. Ada sakit gula nggak? Diabetes nggak? Tidak. Kamu lagi stres nggak? Tidak. Kenapa ya? Akhirnya bawah sadar mengungkap. Kasih tahu ke saya sebagai terapis, saya menghukum dia supaya dia tidak bisa berhubungan dengan perempuan lain. Saya bilang, kamu salah melakukan ini. Bawah sadar bilang, salahnya di mana? Kalau kamu bikin dia impoten, ya, dia nggak bisa berhubungan dengan semua wanita termasuk istrinya. Kan tujuan kamu kan supaya bisa sama istrinya tapi nggak bisa sama wanita lain kan? Bawah sadarnya bilang apa? Iya ya, saya nggak mikir ya. Nah, maka saya bilang, sekarang saya ajarin cara yang benar. Nah, saya koreksi di situ ya. Selesai itu dia langsung beres, sembuh. Bisa pengalaman masa lalu. Nah, ini karena trauma ya, ada apa yang terjadi di masa kecil, mungkin anak itu ditinggal, mungkin karena pelecehan seksual, macam-macam. Bisa juga konflik internal. Nah, konflik internal ini yang paling mudah sekali adalah apa? Apabila misalnya nih, ada 2 pilihan. Paling gampang itu adalah orang susah diet. Coba, yang satu mau diet, satu bagian bilang jangan. Satu mau diet, satu mau bilang jangan. Atau orang suka menunda-nunda, itu adalah konflik internal. Satu bilang saya mau olahraga, satu bilang tidur dulu lah, 5 menit lah. Satu saya mau olahraga, nanti dulu lah. Saya harus mengerjakan tugas ini, santai dulu lah. Konflik ini akan bikin masalah. Biasanya orang kalau mengalami konflik hebat dalam dirinya dia, itu simptomnya kepalanya sering pusing gitu. Kemudian ada lagi masalah saat ini yang belum terselesaikan. Maksudnya apa? Orang lagi mengalami masalah dan ini belum selesai, terus saja berlanjut. Misalnya suami selingkuh. Suami belum mau kembali kepada si istri, ya. Atau tinggal di satu rumah, kemudian mertuanya datang. Mertuanya ikut di situ sampai berbulan-bulan. Nah, dia nggak cocok sama mertuanya. Selama mertuanya nggak pulang, ini masalahnya belum selesai nih. Akan membuat stres dirinya dia. Ada lagi karena secondary gain, motivasi ya. Dia mendapatkan keuntungan dari sini. Banyak nih kalau anak-anak biasanya setiap Senin sakit, panas, meriang ya. Kenapa? Karena Senin ada pelajaran yang dia tidak suka. Itu motivasi ya. Bisa juga suami, ada family yang kalau misalkan istrinya melarang dia melakukan sesuatu yang dia suka, dia pasti sakit. Nanti macam-macam penyakitnya sampai istrinya mengizinkan dia melakukan yang dia minta. Ada identifikasi, kita meniru seseorang dan ini banyak saya temukan. Saya cerita dari ruang praktik ya. Ada teman yang waktu kecil dibilang, wah ini persis papanya ini. Persis papanya ini. Lihat itu, cara jalannya, cara tertawanya, pilihan kata-katanya. Persis bapaknya. Ya udah nggak apa-apa, waktu kecil. Setelah dia dewasa, 50 tahun, 60 tahun kemudian, bapaknya meninggal karena kanker. Program yang mengatakan dia persis bapaknya dan dia mengidentifikasi dirinya seperti bapaknya, apa yang terjadi setelah bapaknya meninggal? Gak lama dia mulai menunjukkan simptom yang sama dengan bapaknya, termasuk juga gula. Ya, saya pernah membantu seorang klien yang sudah 11 tahun menggunakan insulin, ya seorang wanita, dan dia mengidentifikasi dirinya dengan ibunya dia yang sakit gula. Ini klien kalau habis makan, suntik insulin, ya itu kadar gulanya tidak pernah di bawah 500, tidak pernah. Habis makan suntik insulin tidak pernah di bawah 500.
Ditemukan akar masalahnya, saya proses identifikasinya, saya putus, tidak lagi berlanjut. Setelah itu kadar gulanya turun di bawah 300. 2 tahun yang lalu saat dia memberikan update-nya ke saya, itu dari kadar apa sih namanya itu yang untuk HbA1c. HbA1c dari 14 turun ke 6,9. Luar biasa ini, dari 14 turun ke 6,9 ya. Kemudian imprint adalah sugesti atau kepercayaan, belief yang dimasukkan oleh figur otoritas. Misalnya nih, kamu tuh nggak mungkin bisa sukses, kamu tuh besar kan jadi orang susah, atau kamu nih cantik, kamu nih berharga. Nah, tergantung sugesti apa yang diberikan. Salah satu contoh imprint adalah begini. Siapa di sini teman-teman yang misalnya nih kalau pas lagi kena air hujan sedikit saja pasti gebres-gebres, bersin-bersin, kemudian batuk, pilek, banyak ya? Itu kenapa? Itu imprint. Kalau saya bilang sama klien, ini karena Anda dapat imprint dari orang tua atau dari lingkungan. Oh, nggak mungkin, Pak. Saya bilang gini loh. Kalau Anda mandi keramas, di kamar mandi, nggak pakai apa-apa, airnya begitu banyak mengalir, ya pakai shower, seluruh badan basah, Anda nggak batuk pilek. Kena hujan sedikit saja, Anda batuk pilek. Itu sugesti yang menyatakan bahwa apabila Anda kena air hujan, maka Anda batuk pilek. Saya bilang kalau Anda nggak percaya, izinkan saya untuk mengubah sugestinya. Apabila rambut Anda basah kena air waktu keramas, Anda pilek, saya bilang. Saya rubah sugestinya free kalau Anda mau, dia nggak berani dia. Ya, itu adalah imprint. Nanti kalau mau dirubah kembali, bayar, saya bilang begitu ya. Oke, ini 7 sumber masalah ya. Nah, proses terciptanya simptom seperti apa? Ini saya kutip dari workbook Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy, workbook yang saya gunakan untuk mengajar hipnoterapi ya. Jadi tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, teman-teman ya. Nggak mungkin, semua itu pasti ada sumbernya. Kalau ada asap, kita pasti tahu tuh ada apinya tuh. Jadi ada sebuah kejadian paling awal, kita sebut dengan ISE, Initial Synthesizing Event, itu A. Begitu atau kita mengalami sesuatu, bisa saja langsung muncul simptom. Atau bisa saja belum jadi, ada kejadian berikutnya, SSE1, Subsequent Synthesizing Event. Ini istilah adalah, SSE adalah kejadian lanjutan yang menguatkan kejadian pertama. Oh, ini belum jadi simptom, oke lanjut lagi. Ada kejadian berikutnya yang lebih menguatkan lagi. Sampai akhirnya teman-teman, ada satu kejadian khusus yang boom, kalau kita mengalami, muncullah simptom. Itu namanya SPE, Symptom Producing Event. Jadi ada kejadian begitu kena kita, simptomnya muncul. Dan setelah itu ya sudah, kita mengalami simptom, kita mengalami perasaan gak nyaman, ada gangguan, dan nanti terus bergulir itu. Ada yang namanya SIE, Symptom Intensifying Event. Jadi ada kejadian yang memperkuat simptom itu. Nah, kekuatan dari simptom ini bergantung apa? Kalau kita lihat seperti kalau ini ibaratnya mobil yang ada di atas bukit, dia itu kan kalau turun itu ada momentumnya. Semakin turun itu akan semakin kuat, semakin besar momentumnya. Sama dengan simptom. Simptom ini kekuatannya adalah total dari energi emosi yang ada dalam diri orang ini. Yang energi dari emosi yang membentuk dirinya simptom ini. Kalau di A misalkan energinya adalah A, maka di B itu adalah A plus B. Di C, A plus B plus C. Di D sama A plus B plus C plus D. Nah, kalau di E, dia adalah A plus B plus C plus D plus E. Maka pada saat kita mau melakukan terapi, pilihannya dua. Kalau kita ngotak-ngatik simptom, berarti kita berhadapan dengan momentum energi yang sangat besar. Kita melakukan terapi yang sifatnya simptomatik. Dan ini sangat sulit teman-teman, karena ini bermain di pikiran sadar. Hipnoterapis, kami tidak mau mainnya di simptom. Kami menggunakan simptom untuk mencari tahu ini sumbernya dari mana. Maka ditemukanlah ISE-nya. Itu namanya causal terapi. ISE, jadi pada saat kita jumpa ISE, apabila misalkan kejadian A ini tidak pernah ada, maka B, C, D-nya juga tidak akan pernah ada. So, kita melakukan otak-atik pada akar masalahnya, ya. Oke, hubungan antara emosi, kestabilan sistem psikis dan simptom. Ini adalah sebuah teori yang saya bangun teman-teman dari temuan di ruang praktek. Jadi kalau dibilang teori, ini adalah grounded teori, bukan grand teori. Teori yang ditemukan dari lapangan. Sistem psikis ini sifatnya stabil dan saya mengacu pada teori termodinamika kedua dari Ilya Prigogine, pemenang hadiah Nobel ya, teori termodinamika kedua, bahwa sistem yang sifatnya terbuka, yaitu kita sistem terbuka ya, ini selalu berusaha menjaga equilibrium, kestabilan. Ya.
Nah, apabila seseorang mengalami emosi negatif, mengalami trauma atau apapun itu, maka di dalam dirinya ada emosi negatif yang tidak terproses dengan baik, tidak terdisipasi, tidak lepas dari sistemnya dia, maka emosi ini akan mendesak, mengganggu kestabilan sistem psikis kita. Dan ini berbahaya bagi kita. Maka oleh sistem psikis kita, ini mekanismenya ada di bawah sadar, dibentuklah sebuah kondisi kestabilan baru. Jadi akhirnya sistem kita ini dalam tanda kutip quote and quote menjadi stabil, ditambah ada simptom. Jadi simptom ini adalah semacam upaya dari bawah sadar untuk bisa mengkarantina supaya emosi negatif ini tidak melakukan kerusakan yang sifatnya masif dan sistemik pada diri kita. Ini kalau dalam ruang praktek biasanya kita bisa, kalau ke fisik ya, jumpa itu adalah misalkan dia sering pusing, dia mengalami GERD, tekanan darahnya naik seperti itu. Atau dia sering cuci tangan, orang bilang itu OCD, ya, pikirannya nggak bisa berhenti, itu adalah simptom. Nah, symptom is not the problem. Symptom is the expression of the problem. Jadi apapun simptom itu dia bukan masalahnya, dia adalah ekspresi dari masalah. Contoh, ada orang yang sulit tidur, tiba-tiba mengalami gangguan susah tidur, dia insomnia. Bisa juga dia mengalami yang namanya susah tidurnya itu, ada yang susah tidurnya itu di awal, jadi dia susah sekali tidur, begitu sudah tertidur, dia bisa tidur dengan lelap sampai besok pagi. Ada juga yang tidurnya itu mudah, tapi tengah malam terbangun dan setelah itu susah dia tidur. Ada macam-macam gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini adalah simptom. Maka kita perlu mencari tahu kenapa dia susah tidur, tadinya nggak apa-apa kok. Atau anak misalkan, yang tadinya anak ini baik, rajin, nurut, anak ini sopan, kenapa sekarang tiba-tiba ini kok gampang marah, gampang sekali agresif perilakunya berubah. Berarti itu adalah simptom. Problemnya yang kita harus cari. Nah, saya kalau untuk anak biasanya saya akan melakukan wawancara pada orang tua dan biasanya akan dijumpai, ada masalah di rumah biasanya ya. Nah, prinsip kerja hipnoterapi, nomor 1, simptom atau masalah adalah bentuk komunikasi dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar dengan muatan pesan yang spesifik. Jadi, kalau misalkan orang ini susah tidur, itu sebenarnya pesan dari bawah sadar ke pikiran sadar. Ibaratnya begini loh, hei, ini ada masalah nih di sini nih, kamu tolong bereskan dong. Cuma bawah sadar tidak bisa berkomunikasi dengan cara seperti yang baru saya ungkap begini. Bawah sadar memunculkan dalam bentuk simptom. Yang kedua, simptom muncul atau tercipta melalui rangkaian proses yang selalu diawali dengan kejadian paling awal. Jadi ada kayak tadi ya, ada ISE, ada SSE, selalu. Kemudian simptom bertujuan melindungi individu dari hal-hal yang dipersepsi merugikan atau membahayakan individu. Contohnya apa? Ada seorang, misalkan orang dewasa lah, posisinya sudah bagus, katakanlah seorang manajer. Kemudian diminta untuk memimpin sebuah rapat. Dia berdiri di depan, sudah siapkan presentasi, materi semua. Begitu mau mulai bicara, tiba-tiba dia blank. Keringat dingin mengucur, mukanya pucat, tangannya gemetar. Ini adalah simptom. Kenapa? Dari pengalaman saya bantu klien seperti ini, waktu saya cari akar masalahnya, ternyata waktu dia kecil di usia 5 tahun, dia pernah mengalami hal serupa. Di sekolahnya dia disuruh ke depan oleh gurunya, saat itu dia masih TK, disuruh nyanyi, dia lupa, nggak bisa nyanyi, di situ dia diketawain gurunya, diketawain temennya, dia malu, dia merasa takut. Nah, ini terbawa sampai dewasa. Jadi pada saat dia, dalam tanda kutip ya, mengulang kejadian, dia di depan umum, di depan teman-temannya, entah mau nyanyi atau presentasi, maka bawah sadar memunculkan gejala yang sama. Artinya apa? Kamu jangan di depan sini. Kalau di depan nanti kamu akan dipermalukan seperti dulu. Itu fungsi simptom. Kekuatan dan intensitas simptom berbanding lurus dengan intensitas emosi yang mendasari munculnya simptom. Ini penting sekali teman-teman. Ya, apabila emosi di bawah sadar ya, emosi yang membuat munculnya simptom ini berhasil kita hilangkan, kita neutralisir dengan teknik, maka simptomnya pasti berhenti. Pasti. Yang 5, pilihan simptom sepenuhnya bergantung pada dinamika pikiran bawah sadar. Jadi ada orang si A mengalami kejadian yang sama, simptomnya munculnya berbeda dengan yang si B. Jadi itu semua tergantung pada bawah sadar masing-masing. Nah, ada yang tanya, saya baca pertanyaan yang dikirim ke saya, kenapa hipnoterapi ini tidak masuk di dalam HIMSI atau dalam katakanlah semacam kayak praktek psikologi? Tidak bisa, karena
hipnoterapis ini tidak termasuk dalam tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan ini kan ada 13 kategori, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Hipnoterapi ini prakteknya diatur, nah di sini ada ya, melalui Undang-Undang Pelayanan Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, ada Permenkesnya, dan yang terakhir ini adalah PP 103 Tahun 2014. Jadi hipnoterapi ini masuk ke dalam kategori layanan kesehatan tradisional. Dengan PP 103 2014 masuk ke dalam kelompok terapi olah pikir. Jadi hipnoterapis bukan tenaga kesehatan, ya. Nah, ini cara kerja teman-teman psikolog ya. Individu ada masalah, ada simptomnya kan? Datanglah ke psikolog, bisa nanti di auto anamnesa, bisa alo anamnesa, bisa nanti diobservasi, wawancara klinis, macam-macam. Mungkin diukur macam-macam. Intinya perlu dilakukan penegakan diagnosa. Setelah dilakukan penegakan diagnosa, baru akan dipikirkan bagaimana solusinya. Apa yang harus dilakukan untuk membantu si klien ini. Nah, solusinya apa? Bisa lewat konseling, ya. Bisa juga melakukan pendekatan terapi, pendekatan psikoterapi. Nah, ini saya kutip dari bukunya Corsini Wedding, dari buku Current Psychotherapist edisi ke-9. Ada banyak sekali pendekatan psikoterapi yang saat ini lagi marak digunakan ya. Ada psikoanalisa, psikoterapi Adlerian, analytical, client-centered, rational emotive therapy, dan seterusnya. Jadi ini adalah pendekatan yang digunakan dalam dunia psikologi. Ini saya pelajari sebagai orang yang bukan psikolog ya. Ini saya baca dari buku. Nah, bagaimana dengan hipnoterapi? Hipnoterapi pendekatannya hanya 2. Hanya ada 2 pendekatan atau penyelesaian masalah dalam hipnoterapi. Setiap hipnoterapis AWGI ataupun AHKI wajib memegang dengan teguh prinsip ini, ya, pesan dari Hippocrates ini. Primum non nocere. First, do no harm. Hipnoterapis tidak boleh melakukan terapi di luar kompetensinya dia. Dia tidak boleh melakukan terapi yang bisa merugikan klien. Kalau dia ragu, dia tidak merasa yakin dia bisa melakukan terapi membantu klien, dia tidak boleh melakukan terapinya. Dia tidak boleh melakukan hal-hal yang bukan kompetensinya dia. Misalnya apa? Hipnoterapis yang bukan psikolog atau psikolog klinis atau psikiater tidak boleh melakukan diagnosa pada klien, tidak boleh buka resep, tidak boleh memberikan saran mengenai pakai obat apa atau pengurangan obat. Tidak boleh. Jadi primum non nocere. Nah, ini pohon masalah teman-teman. Ada akar masalah, ada problem, ada simptom, ya. Nah, dalam hipnoterapi hanya ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah tanpa memproses akar masalah. Ini adalah terapi berbasis sugesti atau dikenal dengan suggestive hypnotherapy. Ini untuk satu sesinya itu hanya butuh waktu antara 30 sampai 45 menit. Bahkan ada yang melakukan hanya sekitar 15 menit. Dan biasanya untuk menyelesaikan sebuah masalah ini butuh waktu 8 sampai 12 sesi atau lebih. Oke. Sementara yang memproses akar masalah ini adalah terapi berbasis hipnoanalisis. Ini yang saya praktekkan ya dengan murid-murid saya. Melakukan terapi ini bisa antara 2 sampai 4 jam. Kalau pengalaman saya, kalau ini saking lagi off ya karena masa pandemi. Biasanya kalau tidak pandemi begini, saya setiap hari terima klien. Dan rata-rata klien yang saya tangani paling cepat itu 3 jam, paling cepat. Karena untuk melakukan anamnesis eksploratifnya saja saya butuh waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi 2 sampai 4 jam per sesi, bahkan saya pernah sampai 5 jam langsung non-stop dalam satu sesi. Berapa sesi yang kita butuhkan untuk membereskan sebuah masalah menggunakan terapi berbasis hipnoanalisis? Standarnya kami adalah maksimal 4. Jadi kalau klien mau jumpa saya, mereka sudah tahu. Mereka komit 4 sesi, saya komit 4 sesi. Komit artinya apa? Dalam 4 sesi ini maksimal. Kalau 1 sesi selesai ya sudah nggak usah dilanjutkan. Kalau 2 sesi selesai, nggak usah dilanjutkan. Kalau sudah 1, 2, 3, 4 sesi tidak bisa tuntas, saya sebagai hipnoterapis harus tahu diri. Artinya kompetensi saya tidak bisa untuk membantu klien ini. Maka saya perlu mundur dan saya bilang, maaf, Bapak, Ibu atau siapa, saya nggak mampu. Bapak, Ibu, saya sarankan mencari terapis lain yang lebih kompeten daripada saya. Tapi teman-teman saya beritahu ya, dari pengalaman kami, kalau terapi berbasis hipnoanalisis rata-rata 1-2 sesi clear. 1 sampai 2 sesi clear rata-rata ya.
Nah, proses hipnoterapi seperti apa? Simple. Apapun pendekatannya, mau berbasis sugesti, dengan tidak memproses akar masalah, atau dengan hipnoanalisis memproses akar masalah, maka selalu langkahnya adalah 5 ini, selalu. Nomor 1, pengawalan. Pengawalan itu kalian datang, isi formulir, kita melakukan anamnesis, kita wawancara secara mendalam, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan induksi, kita membawa klien pindah dari kondisi sadar normal ke kondisi hipnosis. Dalam proses induksi kita melakukan pendalaman atau deepening. Kita membawa klien lebih dalam lagi, masuk ke kondisi hipnosis. Dan harus dilakukan uji kedalaman di sini, ya. Setelah kalian masuk ke kondisi kedalaman, yaitu deep trance, seperti yang kita inginkan, barulah kita melakukan terapi. Nah, kalau terapinya berbasis sugesti, maka di nomor 4 ini, si terapis akan membacakan sugesti, skrip, kepada si klien. Setelah selesai baca, diakhiri. Kalau misalkan terapinya berbasis hipnoanalisis, maka di nomor 4 ini, si terapis akan membantu klien untuk mencari dan menemukan akar masalah. Setelah jumpa akar masalahnya, maka akar masalah ini harus diproses tuntas sehingga trauma atau apapun masalah itu menjadi selesai. Barulah setelah itu dilakukan pengakhiran. Jadi apapun pendekatannya selalu ada 5 langkah ini, selalu, ya, tidak mungkin tidak. Nah, hipnoterapi, kalian datang, kita wawancara, hipnoterapis dilarang melakukan diagnosa. Dilarang melakukan tes kepada klien, dilarang. Saya kalau misalkan butuh pendapat profesional, apakah dia benar OCD kah, apakah dia ini benar IQ-nya nggak tinggi kah, ataukah dia benar mengalami masalah apalah begitu. Kalau saya butuh pendapat mengenai ini, saya akan merujuk klien kepada lembaga psikologi. Yang kalau saya di Surabaya, saya akan merujuk kepada PKLP Universitas Surabaya. Jadi Pusat Konseling dan Layanan Psikologi. Jadi nanti akan dicek. Misalkan ini ada anak yang problem saja di sekolah, tapi nilainya tinggi sekali. Saya curiga jangan-jangan anak ini jenius. Karena dia jenius, dia tuh bosan dengan pelajaran di sekolah, dia ganggu temennya karena dia sudah bisa. Maka saya kirimlah anak ini ke PKLP untuk dites. Nah, ada teman saya psikolog klinis di sana. Nanti laporannya diberikan ke saya. Wah, ternyata benar nih anak ini IQ-nya misalkan pada skala Wechsler 143 misalkan. Wah, anak ini luar biasa pinternya. Maka saya bilang sama orang tuanya, saya nggak bisa bantu kalau kayak begini. Anak ini harus dikonsultasikan kepada siapa? Teman saya yang lain, Ibu Evi Cahyono, ya, psikolog di Surabaya yang memang ahlinya adalah di Gifted Education, GE. Maka kita kerjasama seperti itu. Nah, misalkan klien yang biasa-biasa saja datang, wawancara, kemudian dari wawancara akan ditentukan apa solusinya. Ingat ya, tanpa penegakan diagnosa. Hipnoterapis tidak pernah bekerja dengan hasil diagnosa. Hipnoterapis bekerja dengan simptom. Oke? Nah, solusinya ada 2. Dengan sugesti atau dengan hipnoanalisis. Hasil penelitian saya menyatakan bahwa sekitar hampir 90% ya, 87 sekian persen hipnoterapis Indonesia menggunakan pendekatan sugesti. Tapi saya sebenarnya yakin di atas 95%. Jumlah sampelnya saya saja yang tidak terlalu banyak, cuma sekitar hampir 400. Kalau saya misalkan sempat mewawancari sampai 1.500 atau 2.000 hipnoterapis, saya yakin di atas 95% itu. Nah, sekarang kita mau pakai sugesti atau mau pakai hipnoanalisis? Terserah ya, tergantung sertifikasi dari si hipnoterapis. Nah, kalau mau menggunakan sugesti, maka syaratnya adalah 1, terapis mampu membantu klien mendefinisikan masalah dengan tepat dan akurat. Jadi kalau klien bisa saja datang, waduh Pak Adi, saya ini stres. Stres maksudnya apa? Ya, saya ini kan begini loh, anak saya ini kan nakalnya luar biasa. Saya bilang, terus? Sementara suami saya nggak mau bantu saya ngurusin anak. Terus saya stres. Saya bilang, ibu stres atau ibu marah pada suami karena nggak mau bantu? Ya Pak, betul. Saya marah dan kecewa. Saya bilang itu beda sama stres loh Bu. Jadi kita membantu klien mendefinisikan masalah dengan tepat dan akurat. Kalau berbasis sugesti ya. Setelah itu kita perlu menyusun skrip. Setelah skripnya tersusun, kita harus bisa menuntun klien masuk ke kedalaman hipnosis yang kita butuhkan untuk melakukan terapi. Barulah kemudian kita berikan sugesti. Nah, skrip untuk menyusun sugesti ini harus disusun mengikuti aturan yang baku. Ada 17 aturan yang tidak boleh dilanggar. Harus diikuti. Salah satu contoh misalkan, hipnoterapis yang tidak mengerti bagaimana cara menyusun skrip itu tidak akan bisa membantu kliennya. Misalkan ini kesalahan yang sering dilakukan ya.
hipnoterapisnya bilang gini, setelah ini Anda akan percaya diri, Anda akan sabar dengan suami Anda. Perkataan kalimat atau kata akan, future tense ini tidak boleh digunakan karena di bawah sadar yang berlaku hanyalah sekarang, now. Tidak ada past, tidak ada future. Nah, ini salah satu yang tidak boleh dilanggar, oke? Contoh lain lagi adalah bilang apa? Anda pasti sukses, itu salah itu. Bawah sadar akan mendefinisikan sukses ini apa? Anda pasti berhasil. Berhasil di bidang apa? Berhasil tidak naik kelas, berhasil tidak mencapai target atau apa? Kita harus memberikan elaborasinya apa. Ya, jadi ada 17 aturan yang tidak boleh dilanggar ya. Kemudian terapis mampu mengatasi penolakan yang timbul dari pikiran bawah sadar klien. Kemudian nomor 5 sangat penting, terapis mampu melakukan uji hasil terapi. Ini harus dilakukan ini. Kalau dia menggunakan terapi berbasis hipnoanalisis, itu sama, 1-2-nya sama. Kemudian yang ketiga adalah terapis harus bisa mencari, menemukan, dan memproses tuntas akar masalah menggunakan teknik yang sesuai ya. Kemudian terapis juga harus mampu mengarahkan dan mengendalikan katarsis yang klien alami. Seringkali dalam proses kita mencari akar masalah, yang terjadi adalah apa? Klien misalkan mundur ke masa pada saat dia kecil, dia mengalami pelecehan atau dia mengalami trauma ya. Tentu saja akan ada katarsis di situ. Nah, terapis harus bisa mengatasi ini, mengarahkan. Kemudian terapis harus mampu melakukan uji hasil terapi. Yang nomor 5 ini sangat penting. Ini secara khusus saya bahas di sini ya. Hipnoterapis baik yang menggunakan teknik sugesti atau hipnoanalisis, usai melakukan terapi pada klien, wajib melakukan uji hasil terapi. Untuk memastikan terapi yang dilakukan benar-benar berhasil mencapai tujuan terapeutik yang diharapkan. Hipnoterapis yang tidak berani atau tidak bersedia atau tidak mampu melakukan uji hasil terapi adalah hipnoterapis yang tidak profesional dan tidak kompeten. Apa maksudnya? Contohnya begini. Saya kasih contoh yang mudah ya. Klien datang ke hipnoterapis. Klien ini fobia kecoa, misalnya begitu. Oke? Fobia kecoa sangat mudah ya teman-teman ya. Kalau fobia kecoanya sifatnya single layer, itu adalah temuan kami ya, single layer, maka hanya dalam waktu sekitar 10 menit akan sembuh. Pasti ya. Tapi kalau dia multi layer itu akan sangat sulit. Butuh teknik yang lebih advance. Nah, dia datang dengan takut kecoa. Kita bilang, kamu takut kecoa maksudnya bagaimana? Lihat kecoa, wah takut. Kalau lihat gambarnya, aduh sama saja lihat gambarnya saja sudah, bulunya saya sudah ngeri ini rasanya mau muntah saya ini. Saya takut, saya jijik. Oke, saya akan tanya ke klien, perasaan takut, ngeri, geli, jijik ini yang kamu alami kalau lihat kecoa atau lihat gambar kecoa, 0-10, kalau 10 sangat intens, kalau 5 setengah-setengah, kalau 0 tidak ada sama sekali gangguan, kamu di angka berapa? Kira-kira saja. Ini saya menggunakan namanya subjective unit of discomfort. Kira-kira di angka 9 Pak Adi. Oke 9. Maka kalau saya melakukan terapi, misalkan saya pakai sugesti nih ya, saya akan, kalau saya pakai sugesti, saya akan membuat klien, menuntun klien untuk relax, masuk kondisi hipnosis. Kemudian saya punya skrip kan, sudah saya susun ini skripnya, saya bacakan. Dadang, saya baca supaya dia percaya diri, dia berani, dia tidak kecoa itu tidak mengganggu dia dan seterusnya. Setelah selesai saya melakukan terapi ini, apa yang saya harus lakukan? Saya harus post test. Pretestnya kan saya tunjukkan gambar kecoa, dia tuh udah karu-karuan takut ini. Maka setelah saya terapi, saya kasih post test nih, bilang, oke, sekarang kamu coba lihat ini gambar kecoa. Di situ kita menguji hasil terapi kita. Kalau misalkan klien bilang, loh, sekarang kok nggak takut Pak? Tadi gimana? Tadi kok saya ngeri, sekarang kok nggak takut. Artinya terapi kita berdampak terapeutik. Hasilnya positif. Tapi kalau misalkan setelah kita kasih skrip, kita bacakan, kemudian kita kasih lihat gambar kecoa lagi, dia tetap takut, artinya apa? Terapi kita tidak efektif. Simple kok. Sama juga kalau kita melakukan terapi berbasis hipnoanalisis. Oke, dia itu takut kecoa. Kita cari akar masalahnya. Misalkan mundurlah ke masa kecil pada saat misalkan ini ada kecoa, mamanya teriak-teriak, awas kecoa, mamanya yang panik sebenarnya. Dan itu masuk ke bawah sadarnya bahwa kecoa ini menakutkan, misalkan begitu. Setelah kita proses selesai, oke, sama. Kita tunjukkan, nih gambar kecoa nih, gimana? Kalau misalkan dia bilang, iya sudah nggak apa-apa Pak ya, artinya dia sembuh. Oke, masalah selesai. Tapi kalau misalkan dia tetap takut, ya artinya terapi kita nggak efektif. Maka saya bilang, hipnoterapis yang tidak berani
tidak bersedia atau tidak mampu melakukan uji hasil terapi adalah hipnoterapis yang tidak profesional dan tidak kompeten. Ini harus kita uji. Saya kasih satu contoh teman-teman ya. Tahun lalu itu ada seorang dokter spesialis obgyn ya, melakukan penelitian tesis. Penelitian karena dia berhubungan dengan alat reproduksi, jadi dia lakukan penelitian bagaimana cara membantu korban pelecehan seksual. Jadi dipilih dari sebuah rumah sakit di Jawa Timur ya. Psikolog rumah sakit merujuk kepada si dokter ini untuk dibantu. Nah, dokter ini meminta bantuan hipnoterapis AWGI untuk membantu menerapi para korban pelecehan seksual. Ada yang diperkosa usia 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Yang paling tua tuh 17 tahun. Ada 20 orang korban. Oke? Dan mereka di-pretest dulu. Di-pretest ternyata ada yang depresi berat, depresi sedang, depresi ringan. Oke? Kemudian ada 2 hipnoterapis AWGI yang membantu masing-masing menangani 10 orang. Begitu mereka selesai di terapi, dilakukan post-test langsung. Hasilnya signifikan, dari yang depresi berat turun ke depresi ringan, depresi menengah turunnya ke depresi ringan atau bahkan sudah tidak lagi mengalami depresi. Dan yang menyimpulkan ini bukan kami, kami nggak bisa, kami bukan psikolog. Ya, jadi ada tim yang melakukan post-test. Jadi kita perlu melakukan post-test atau uji hasil terapi. Nah, teknik restrukturisasinya bagaimana? Ada banyak teknik ya, ideomotor respon, hypnotic regression dan segala macam lah. Ada banyak teknik. Saya pribadi menggunakan 2 teknik. Jadi saya mengajarkan 2 teknik ini. Dari sekian banyak teknik, saya akhirnya mengerucut hanya pada 2 ini. Mencari akar masalah, memprosesnya di hypnotic age regression dan ego personality technique. Apa maksudnya hypnotic age regression? Kita meregresi membawa orang mundur dengan teknik yang tepat ya. Jadi kalau mau tahu akar masalah, kita nggak bisa tanya klien. Misalkan klien sudah dalam kondisi hipnosis, kita tanya klien, apa sih masalahnya? Kenapa sih kok dia begini? Nggak bisa, itu pertanyaan itu nggak tepat. Kita melakukan regresi. Dari now kita bawa mundur, mungkin ketemu satu kejadian. Kalau itu bukan akar masalahnya, mundur lagi, cari lagi. Oh, ini bukan akar kejadian paling awal. Sering terjadi sampai mundur ke dalam kandungan. Saya tangani wanita yang sudah nikah 3 tahun, seorang dokter juga coba segala cara, ya sudah ke dokter, nggak bisa hamil. Jumpa saya bilang, ibu bersedia saya bantu? Bersedia. Oke, kita cari. Kenapa kamu nggak bisa hamil setelah nikah 3 tahun, setelah mencoba segala cara? Ya kecuali bayi tabung belum dicoba. Ternyata waktu saya melakukan regresi, ya sama, mundur ke usia 6 tahun, mundur ke usia 4 tahun, bukan akar masalah. Mundur terakhir kali, saya tanya, kamu di mana? Nggak tahu, dia bilang. Ini di mana? Nggak tahu. Saya bilang, coba kamu lihat kamu lagi di mana? Dia bilang, saya nggak tahu. Oke, pakai perasaan. Kira-kira kamu di mana? Oh, saya dalam perutnya mama. Saya bilang, loh terus? Usia berapa kamu ini? Oh, usia saya 3 bulan. Nah, dia nangis. Di situ baru terungkap bahwa dia mau diaborsi oleh ibunya. Dan ibunya nggak pernah cerita sama dia kalau dia pernah mau diaborsi. Nggak ada yang cerita sama dia. Data itu terungkap. Setelah trauma itu diproses, yang di usia 3 bulan dalam kandungan diproses, 4 tahun diproses, 6 tahun diproses, tuntas, clear. 4 bulan kemudian teman-teman, klien ini hamil. Ya. Sekarang ini klien ini baru 2 bulan lalu melahirkan anak yang kedua. Oke, jadi kita lihat bagaimana dahsyatnya ini. Nah, tadi yang kedua, ego personality ini adalah bagian dalam diri. Jadi saya mengembangkan teori saya sendiri dari apa yang saya temukan di ruang praktek ya. Jadi dulu sempat diminta oleh Prof. Quartarini dan juga Ibu Damayanti untuk kalau bisa saya menulis lagi sebuah disertasi khusus membahas mengenai ego personality. Saya bilang. Izin Pak, ini kita kedatangan langsung bubonya ini, ada Prof. Quartarini yang sudah masuk juga. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman, selamat malam ya Prof. Quartarini. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Saya lanjut ya. Oke, nah ego personality ini sesuatu yang luar biasa. Ini menarik sekali. Oke. Bubo sempat bilang, Pak tulis saja disertasi lagi. Saya bilang, aduh Bubo, disertasi saya sebelumnya saja nggak kelar-kelar, nulis lagi satu, pusing saya ya. Bubo berkenan untuk menjadi pembimbing utama saya untuk membahas teori ini. Saya bilang saya nggak mau, capek sekali tuh kuliah S3 itu. Ya, nah jadi gini, mengenai ego personality ini di buku-buku di literatur Barat hanya disebutkan ada 3 macam. Proses terciptanya hanya ada 3 macam. Tapi kita menemukan itu ada tambahan lagi nih. Dan saya memberikan nama pada setiap temuan ini. Jadi kalau di luar negeri disebut ada ego state, ada part atau alter, atau introject.
kita menemukan ada Mission, Imprint, Phantom, dan ini karakternya beda-beda dan penanganannya juga beda-beda. Jadi kalau kita berhadapan dengan Ego State dan kita berhadapan dengan misalkan Phantom, itu caranya berbeda. Nah, ini tidak ada di literatur. Oke? Nah, sedikit ini sebelum saya akhiri ya. Ini adalah kesadaran ya, conscious, subconscious, unconscious. Dalam keseharian kita diatur, dikendalikan oleh 5 ego personality, 5 bagian diri. Oke? Biasanya cuma 5, enggak lebih. Nah, yang bikin masalah biasanya adalah ego personality yang sifatnya underlying, yang ada di dalam. Yang aktif di permukaan itu namanya executive ego personality. Teman-teman bisa nonton film Split, di mana pada saat kalau alternya Kevin keluar, nah itu dia dari underlying dia keluar. Yang the beast itu pasti ada di underlying, dia ada di kedalaman, dia tidak keluar. Dalam hal-hal, dalam kondisi tertentu dia tidak keluar. Tapi kalau dalam kondisi yang benar-benar sudah dia nggak tahan, the beast akan keluar. Itu underlying. Oke? Nah, penanganannya itu menarik. Itu asik banget itu ya. Nah, ini contoh kasus. Ini adalah di kelas pada saat saya melakukan live terapi disaksikan oleh peserta ya. Melakukan terapi sekitar ini berlangsung sampai 3 jam biasanya dalam satu sesi begini non-stop. Kemudian sekedar masukan saja teman-teman. Sejak tahun 2005 saya praktek, saya mengajar 2008 dan dengan seluruh murid-murid saya AWGI, kami selama 16 tahun telah melakukan lebih dari 100.000 sesi konseling dan atau hipnoterapi. Membantu klien mengatasi beragam masalah dengan tingkat keberhasilan tinggi. Semua murid saya menggunakan protokol yang saya bangun dan saya kembangkan. Saya bilang sama murid saya, hipnoterapi sangat kompleks. Ini ilmu yang sangat luar biasa, ya. Tetapi kalau Anda melakukan menggunakan protokol yang sudah jelas, maka ini menjadi mudah dan hasilnya sangat bagus. Contoh kasus lagi apa? Saya pernah nangani di ruang praktek itu, Budi yang mudah emosi dan hampir membunuh anaknya yang berusia 3 tahun. Jadi kalau anaknya rewel, dia marah luar biasa, dia sudah tidak lagi ingat. Dari halaman depan, anaknya 3 tahun itu ditarik tangannya, digeret masuk ke kamar mandi, dihajar di situ. Dan dia minta ketemu saya, dia bilang, Pak Adi, kalau Anda tidak terapi saya, Pak, saya khawatir nanti saya akan bunuh anak saya tanpa saya sadar. Saya proses. Saya bilang, kenapa kamu suka marah? Dia bilang, saya nggak tahu Pak, mungkin saya stres karena tekanan ekonomi. Enggak juga. Jadi hasil wawancara, anamnesis itu dalam kondisi pikiran sadar, itu 99% tidak akurat. Begitu dicari akar masalahnya, ternyata dia mengalami apa? Dipukul ibunya, seringkali dipukul oleh ibunya pada saat dia masih kecil. Sehingga kemarahan itu ada dalam dirinya dia. Dan itu termanifestasilah, tertriggerlah pada saat dia anaknya rewel. Ada lagi Rina yang bila stres badannya sakit semua. Sakit, dia bilang, saya lebih bagus itu melahirkan setiap hari Pak daripada sakit begini. Saya bilang, Anda ini bercanda, umur baru 23, anaknya 2. Saya cari tahu kenapa dia badannya sakit. Dokter mengatakan gak ada masalah. Ternyata waktu dia SMP, itu dia dilecehkan secara seksual oleh guru olahraganya dia. Apa yang terjadi? Gurunya tuh, mohon maaf, memasukkan tangan ini ke dalam ini badannya si Rina ini. Ya, ada lagi Ani mengalami gangguan emosi, mudah sedih, marah pada mantan pacar. Ini sudah 2 tahun ini nggak bisa move on dia. Jadi nanti pagi dia biasa-biasa, tiba-tiba siang dia sedih, nangis, minum obat, sudah ke psikiater. Saya bilang obat saya tidak akan tangani, bukan wilayah saya akan tangani emosinya kamu. Clear? Clear. Satu sesi clear. Ya, ada lagi Anto yang suka melukai diri sendiri. Jadi dia bilang, Pak, saya ini sering kalau saya sedih itu saya silet-silet tangan saya berdarah. Terus ada suara bilang ke saya, kamu tuh loh tabrakkan saja dirimu ke kereta api. Kan rumahmu gak jauh dari tempat dari rel sepur. Udah tabrakkan saja ke sana. Nah, saya tidak bisa mendiagnosa ini dia mengalami apa karena saya bukan psikiater atau psikolog klinis. Tapi saya bilang, ini bagi saya ini simptom. Maka saya carilah bagian dirinya dia. Ketemu, ada satu bagian diri seorang wanita yang sudah tua dalam dirinya dia yang sayang sama si klien ini, si Anto, tapi juga merasa kasihan karena Anto ini misalkan di rumah tidak bahagia, dia tidak ada teman. Jadi dia bilang, daripada kamu menderita ya sudah mati aja sekalian dah. Jadi ini yang membisiki si Anto supaya bunuh diri. Ini diproses. Kalau ini sebentar, Anto ini satu sesi suaranya hilang, tapi kecenderungan untuk dia melakukan silet-silet itu baru clear di sesi kedua ya. Ada lagi kasus anak, ini ada Erwin yang mau membunuh kedua orang tuanya. Waduh, ini anak sudah SMA, badannya 85 kilo, gede. Dia mau bunuh orang tuanya, ada kemarahan luar biasa. Saya cari dari mana asal kemarahan sejak dia kecil. Karena mamanya sangat-sangat mendesak dia untuk akademik harus bagus. Kalau nilainya jelek, dia dihukum. Dia tiap hari harus les, tidak boleh libur. Sabtu Minggu tetap.
Kalau dia tidak melakukan seperti yang mamanya inginkan, dikurung masuk di kamar mandi, tidak dikasih makan, pernah dirantai, pernah dikunci di pagar di depan rumah. Coba lihat. Jadi dia punya kemarahan besar. Clear, anaknya sekarang kuliah di Jakarta, ya sudah bagus. Raffi yang tidak berani tampil di depan umum, clear. Johan korban bullying teman-temannya dan gurunya, beres, ada. Oke, yang ketagihan main game, YouTube, kemudian pornografi, bisa, ya. Yang takut gelap, ini nggak sulit ini. Yang takut ke dokter gigi, lihat jarum suntik, ini bisa, oke. Nah, kalau saya mengajar hipnoterapi teman-teman, ini adalah modul-modulnya, ya. Ada modul cukup banyak yang Anda bisa ada di dalam itu, jadi dibagi per pertemuan, ya. Dan ini Anda bisa lihat tulisan-tulisan saya di adewigunawan.com, di YouTube saya, di Facebook, dan juga di Instagram saya. Oke, saya kembalikan pada Putih. Terima kasih. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Iya, terima kasih Pak Adi. Wah, banyak sekali ya ternyata pemahaman-pemahaman yang tampak lebih terang setelah penjelasan Pak Adi nih hari ini. Ternyata bahwa mulai dari definisi hipnosis saja itu mungkin masih banyak yang keliru begitu. Tadi sudah diluruskan oleh Pak Adi bahwa memang bukan seperti yang dipikirkan masyarakat umum mengenai hipnosis itu sendiri.